sampai membuat masalah ini menjadi berat seperti itu sampai dibawa ke luar forum Pakis ya. Gosip, ngobrol asik bareng Pakis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Kak Rizky. Hai Kak Rizky, apa kabar Kak? Gimana hari ini kegiatannya lancar? Halo Randi, alhamdulillah kabar hari ini baik, luar biasa, dan kegiatan lancar luncur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Kak Rizky ini adalah Presiden Pakis di salah satu organisasi kita guys, di kampus kita, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Raden Fatah Palembang di tahun 2021 dan 2022. Nah, betul Kak? Iya, betul sekali Randi. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih kepada Kak Rizky yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast kami kali ini. Dan saya juga ucapkan selamat kepada Kak Rizky atas terpilihnya sebagai Presiden Pakis. Semoga dalam mengemban amanah Kakak diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Amin ya Allah. Oke, gimana Kak perasaannya setelah terpilih menjadi Presiden Pakis di tahun ini Kak? Oke ya, kalau perasaan yang pastinya nggak nyangka bisa terpilih menjadi seorang Presiden Pakis, karena memang menjadi seorang Presiden Pakis ini adalah amanah yang cukup berat. Kita menakodai organisasi yang sudah lahir sejak tahun 2008. Tahun ini Pakis sudah menginjak usia yang ke-13 tahun. Bahkan kalau di FEBI itu sebelum ada FEBI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Raden Fatah Palembang, Pakis ini sudah berdiri di Fakultas Syariah. Kemudian karena ada fakultas baru pada tahun 2014, Pakis hijrah pindah ke FEBI UIN Raden Fatah Palembang. Jadi ini merupakan organisasi yang cukup tua dan juga punya banyak sekali prestasi yang luar biasa, baik itu dari tingkat universitas maupun sampai ke kancah internasional. Ada kader Pakis yang bisa meraih hal tersebut. Kalau ditanya perasaannya, yang pastinya ada rasa gugup ketika mengemban amanah ini. Namun semoga ke depan bisa menjalankan amanah dengan baik dan lancar. Oke. Nah Kak, setelah terpilihnya sebagai Presiden ini, kira-kira persiapan Kakak untuk organisasi kita Pakis ini kira-kira apa Kak untuk ke depan? Persiapan kita akan tetap menjalankan program kerja sesuai dengan bidang departemen yang ada di Pakis. Seperti di R&D akan rutin untuk menyelenggarakan kegiatan kajian, kemudian juga kalau di HRD itu lebih ke pengkaderan, bagaimana mengkaryakan kader Pakis. Kemudian di CNS itu lebih ke pengelolaan media yang ada di Pakis, menjalankan fungsi humas dengan baik. Kemudian kalau di foundation itu kewirausahaan yang berhubungan dengan penghimpunan dana yang bisa menjadi sumber pendanaan Pakis. Kemudian ada juga SOS yang tentunya akan menjalankan fungsi administrasi dan kesekretariatan yang ada di Pakis. Dan semuanya itu akan sama-sama berkolaborasi untuk mencapai visi Pakis, yakni pada tahun 2025 Pakis akan menjadikan UIN Raden Fatah Palembang sebagai pusat rujukan dalam bidang keilmuan ekonomi syariah. Mari kita doakan sama-sama nih, semoga Pakis ini bisa meraih visi tersebut pada tahun 2025. Amin. Amin, semoga. Nah, Kak, di organisasi Pakis kita ini nih kira-kira ada berapa bidang ya Kak seluruhnya itu? Kalau bidang departemen ada 5,
Randi. Oh, ada 5. Seperti yang sudah disebutkan tadi, ada Departemen Research and Development R&D, kemudian Human Research Development itu HRD, kemudian ada CNS Communication and Society Foundation, dan terakhir SOS Secretary Officer Service. Seperti itu. Nah, dulu waktu kakak sebelum terpilih menjadi Presiden Pakis itu sempat terpikir nggak bahwa nanti saya nih yang bakal kepilih jadi presiden atau gimana gitu, atau tidak menyangka atau gimana itu perasaan kakak kemarin? Kalau sempat terpikir sih emang ada sempat terpikir, namun itu harapannya jangan sampai terjadi kalau sebelum menjadi presiden ya, karena presiden ini amanah cukup berat. Jadi memang cukup kaget juga ketika terpilih menjadi presiden kemarin. Padahal kita tahu bahwa kader Pakis ini punya banyak kader-kader lain yang memiliki kompetensi untuk menduduki amanah ataupun posisi sebagai presiden ini. Namun kalau teman-teman Pakis sudah percaya, insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab kepercayaan tersebut dan mengemban amanah ini dengan sebaik mungkin. Oke, jadi gini, di dalam organisasi kan itu banyak tuh, kita ada 5 bagian bidang. Nah, seandainya, nauzubillah min dzalik, ini bukan harapan kita, seandainya kalau dari bidang tersebut tuh kita tuh biasanya mengadakan kayak diskusi atau semacam forum lah gitu. Nah, nanti pasti dia tuh ada salah satu yang kayak selisih paham gitu, Kak. Nah, biasanya tuh kan kalau kita organisasi kan bisa ada yang profesional, ada yang dibawa dari luar organisasi juga. Nah, bagaimana kalau kakak menghadapinya kalau ada anggota kita atau tim kita yang sampai membawa perasaan kayak nggak profesional itu di luar organisasi? Gimana cara kakak nanggepin itu? Oke ya, yang pasti untuk perselisihan dalam organisasi itu pasti ada, baik organisasi kecil maupun sampai yang terbesar. Ketika di rapat mungkin ada yang berselisih paham ataupun berselisih pendapat, dan kalaupun ada kader Pakis yang membawa perselisihan tersebut sampai keluar forum Pakis ini, tentunya itu memang sangat disayangkan. Nah, mungkin untuk cara menghadapi hal-hal yang semacam ini, kita harus mentabayuni dulu orang tersebut, apa alasannya bisa sampai membuat masalah ini menjadi berat seperti itu sampai dibawa ke luar forum Pakis ya. Dan juga kita sebagai seorang manusia juga harus saling menasehati dan juga saling menyadarkan ketika teman-teman kita yang ada di Pakis ini mengalami hal-hal yang semacam itu. Nah, mungkin itu jawabannya, Randi. Oke, Kak. Nah, untuk prestasi kita akhir-akhir ini nih, kira-kira ada yang terbaru nggak, Kak? Atau yang mungkin selama kakak menjabat udah ada prestasi dari tim atau gimana gitu, Kak? Oke, kalau untuk prestasi kemarin alhamdulillah ada salah satu kader Pakis berhasil menjuarai lomba desain nasional. Itu mahasiswa semester 6, namanya Juljas ya, Juljas Topi. Beliau berhasil Hai Kak Juljas, congratulations. menjuarai lomba desain poster tingkat nasional. Nah, tahun ini kita akan dihadapkan lomba Temu Ilmiah Regional Sumbaksel. Di situ nanti cukup banyak kader Pakis yang akan mengikuti perlombaan. Mari kita doakan bersama-sama, semoga bisa membawa pulang piala. Amin. Juga meningkatkan prestasi Pakis pada tahun ini. Amin. Mari amin kita ya sama-sama Allah. doakan. Amin. Amin. Semoga amin ya Allah. Nah, untuk beralih lagi ke prestasi, nah yang prestasi yang kakak dapatkan dari selama di organisasi Pakis ini, kira-kira
ada nggak kak? Atau gimana gitu? Mungkin kakak bisa menceritakan? Oke, untuk prestasi, alhamdulillah kemarin saya berhasil menjadi juara satu Olimpiade Ekonomi Islam, itu pada agenda Unila Syariah Economic Festival yang dilaksanakan di Universitas Lampung. Kemudian alhamdulillah juga pernah menjuarai lomba karya tulis ilmiah di UIN Raden Intan Lampung, itu juara 3. Kemudian pernah juga menjadi juara lomba karya tulis ilmiah yang dilaksanakan oleh HMPS Eksya UIN Raden Fatah Palembang, itu juara 1. Dan terakhir di tahun 2020 kemarin menjadi delegasi Pakis di kegiatan temu ilmiah nasional yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Padang. Namun waktu itu karena pandemi tahun 2020 kemarin, kegiatannya dilaksanakan secara online. Seperti itu, Randy. Wah, luar biasa prestasi Kak Rizky ini, bukan main ya teman-teman. Semoga saya sendiri nular dapat prestasi itu. Oke, nah lanjut. Kemarin tuh gimana Kak proses waktu kakak mengikuti lomba itu? Yang lomba yang terakhir yang kakak dapatkan itu, prosesnya itu gimana? Temilnas ya, Randy? Iya. Oke, kalau Temilnas itu prosesnya seperti biasa. Pusey membuka pendaftaran untuk kegiatan lomba karya tulis ilmiah tersebut, kemudian tim saya mendaftar, lalu mengumpulkan karya tulis ilmiah, kemudian itu dinilai dari panitia penyelenggara, kemudian diumumkan beberapa karya tulis ilmiah yang berhasil lolos. Nah, itulah yang akan tampil untuk mempresentasikan karya tulis ilmiahnya di depan dewan juri. Wow. Ya. Nah, itu biasanya tuh kalau kita tuh biasanya belajarnya itu per tim atau dari individu, atau ada bimbingan dari kakak tingkat, itu gimana? Atau? Oke, kalau untuk belajar itu per tim. Kemarin saya ada timnya, dan juga selain belajar dalam satu tim tersebut, juga meminta bimbingan dengan dosen yang ada di FEB. Oh iya. Oke. Ya. Kembali ke waktu kakak dulu masuk di UIN. Nah, kemarin tuh kakak sempat berpikir nggak bahwa kakak tuh bakal keterima di UIN, atau memang kakak kemarin jalur apa masuk UIN? Kemarin jalur UMPTKIN. UMPTKIN. Nah, kemarin tuh kakak gimana tuh perasaan kakak pas diterima di UIN? Perasaan alhamdulillah senang bisa masuk UIN, karena memang pada saat SMK memang pengennya kuliah di UIN jurusan Ekonomi Syariah. Oke. Nah, waktu zaman kakak ospek dulu gimana kak itu? Itu apa pengalamannya itu, momen-momennya? Momen-momennya yang pastinya seru, bisa ketemu teman-teman dari berbagai daerah, karena di UIN bukan hanya orang Palembang saja yang kuliah di sana, tapi banyak daerah-daerah yang dari Sumsel, dan juga ada beberapa orang yang dari luar Sumatera Selatan seperti Lampung, Bangka, dan lain sebagainya. Senang bisa bertemu mereka dengan kebudayaan dan juga logat masing-masing khas dimiliki oleh mereka, itu membuat warna tersendiri ketika menjalin silaturahmi dan berteman dengan mereka. Nah, waktu kakak sebelum masuk Pakis ini, kakak tuh udah mempersiapkan organisasi kakak yang kakak pilih, atau memang kakak tuh belum kayak, aduh nggak minat organisasi deh, atau ada yang tiba-tiba kakak-kakaknya yang dari tingkatan itu ngajak kakak ikut, atau gimana itu kemarin?
sebelum mengenal Oh, Pakis? ya. Jadi sebenarnya sebelum mengenal Pakis ini, Iya. kan saat kita ospek itu ada yang namanya inaugurasi ya. Nah, di inaugurasi itu banyak sekali organisasi yang tampil kan. Nah, sebenarnya pada saat itu ketika menjadi maba, bingung sebenarnya. Bingung mana sih benar. organisasi yang memang benar-benar baik, yang memang benar-benar cocok dan pas untuk kita. Nah, kemarin itu sempat juga bertanya dengan kakak-kakak tingkat, dan kemarin saya memilih organisasi kalau UKMK-nya itu LDK, Lembaga Dakwah Kampus. Kemudian yang kedua itu PAKIS, Pusat Kajian Ekonomi Islam di fakultas. Seperti itu nanti. Nah, waktu kakak pas tahu tuh udah masuk nih di Pakis, kemarin tuh kayak sempet kagum atau hal yang ada yang kayak wah, kayak merasa kagum lah pokoknya sama Pakis. Saya nggak perasaan kemarin kayak gitu. Ya pastinya ada rasa kagum. Kagum saya itu ketika melihat inaugurasi Pakis waktu itu, yang inaugurasi Kak Muhammad Febrianto, beliau Presiden Pakis 2018-2019 pada saat katakanlah orasi ya atau berpidato di depan mahasiswa baru, itu keren. Pembawaannya keren, terus penjelasannya juga sangat menggebu-gebu. Jadi di situ tertariknya. Dan ketika masuk di organisasi ini juga kagum dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Orang-orang yang ada di dalamnya itu semangat untuk belajar, kemudian selain belajar ekonomi syariah juga memiliki perhatian yang cukup tinggi kepada sesama kawan di organisasi. Kemudian juga selalu mengingatkan kepada hal-hal kebaikan. Seperti itu, Randi. Nah, waktu kakak ikut lomba pertama kali itu di bagian mana itu, Kak? Kemarin. Pertama kali ikut lomba di kegiatan Syariah Economic Expo yang dilaksanakan Pakis. Nah, kira-kira itu ada momen lucu nggak, Kak, yang untuk diceritakan mungkin, yang mungkin buat kakak terlalu teringat-ingat? Ada nggak momen? Ada. Mungkin di seluruh lomba yang momen-momen lucu gitu yang sampai sekarang ya kalau momen lucu itu ada di awal ketika ikut lomba di Olimpiade Ekonomi Islam di Syariah Economic Expo. Waktu itu saya dan teman-teman saya ikut lomba tersebut, namun kami yang maba ini memang masih polos dan juga agak males awalnya itu, agak males untuk belajar. Bingung ya, Kak, ya? Belajar, ya. Yang pertama bingung mau mulai dari mana karena banyak materi yang akan dipelajari, sementara perlombaan tersebut akan dimulai 2 atau 1 minggu lagi seperti itu. Nah, jadi di situ agak kebingungan. Bahkan ada rasa malas itu H-3 sampai H-1 baru fokus untuk belajar. Jadi kebayang itu sistem kebut semalam. Kebayang banget. Iya. Oh iya. Nah, waktu ikut perlombaan itu tuh teman-teman ada nggak yang kayak waktu itu kan, nah itu kan mepet-mepet tuh, Kak, ada nggak waktu itu agak selisih paham? Ayo kayak merasa kayak cak mana gitu, Kak? Enggak. Kami ada nggak sih yang biasanya kalau kita lomba hamil itu biasanya kayak ada yang ada rada emosi gitu, ada apa enggak? Itu gimana? Kalau rada emosi enggak. Kalau sebelumnya itu memang kami yang ikut lomba itu nothing tulus kami. Nothing tulus ya. Enggak terlalu mengharapkan menang karena tahu juga yang saingannya ada kakak tingkat. Namun alhamdulillah kemarin sempat masuk semifinal, meskipun di semifinal gagal karena lambat terus menjawab soal-soalnya. Sudah nggak apa-apa, mungkin jadi pelajarannya, Kak, untuk kedepannya. Iya, bener banget itu nanti.
Oke. Nah, beralih ke kampus kita itu. Nah, menurut kakak kampus kita ini gimana sih, UIN Raden Patah ini menurut kakak? Kampus kita sejak saya menginjakkan kaki pertama kali di jurusan ekonomi syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, memang sampai dengan sekarang banyak sekali perubahan. Kalau dulu Febi itu ada di kampus A, di KM 3,5 dekat Rumah Sakit Muhammad Husin itu. Sekarang udah pindah ke kampus B Jakabaring, punya fasilitas yang luar biasa, bagus, dengan standar dapat dikatakan standar internasional seperti itu. Dan memang ini menjadi amunisi bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada di FEBI untuk meningkatkan prestasinya yang pertama, kemudian meningkatkan kompetensi dan juga keilmuan sesuai dengan jurusan yang diambil di FEBI ini. Seperti itu kan. Iya betul. Nah, kan kita kan kemarin itu baru nih terakreditasi A. Alhamdulillah jurusan prodi kita ekonomi syariah. Nah, gimana kemarin kakak meresponnya itu kak? Atau untuk ke depan itu? Respon yang pasti senang, bahagia, iya, karena saya dari ekonomi syariah dan tahun ini mendapatkan akreditasi A. Dan kemarin itu dari Pakis yang diwawancarai oleh asesor akreditasi itu ada 3 orang seperti itu. Dari 4 orang yang diwawancarai ada 3 orang dari Pakis. Iya. Oke. Randi boleh tahu nggak kak waktu perbedaan kakak di SMA tuh dulu mengikuti organisasi dengan di UIN ini, ada perbedaannya tuh? Ada nggak kak kira-kira? Kalau perbedaan pasti ada. Yang pertama, kalau organisasi di kampus itu yang saya rasakan saat ini lebih terstruktur, baik itu dari struktur organisasinya, kemudian ketika akan menjalankan kegiatan itu lebih terstruktur dan juga tertata dibanding dengan SMA. Nah, kemudian perbedaannya mungkin kalau di kampus saat ini kita dituntut untuk mandiri yang pasti, dan juga untuk profesional. Organisasi di kampus ini lebih serius ketimbang organisasi yang ada di SMA. Itu yang saya rasakan. Mungkin kalau teman-teman yang lain mungkin punya pengalaman yang berbeda ya, karena berbeda sekolah kan, dari latar belakang sekolah mana, ada yang SMA, SMK ataupun pondok pesantren seperti itu. Oke. Dulu waktu di SMA kakak kemarin ikut organisasi apa kak? Kemarin saya ikut OSIS, kemudian ROHIS. ROHIS. Itu pasti banyak banget ya kak perbedaannya itu dari ROHIS, OSIS ke Pakis, atau ada persamaan juga kak? Perbedaan sebenarnya kalau persamaan itu, kalau dari ROHIS mungkin itu lebih ke keagamaan ya. Namun kalau dari OSIS itu lebih ke penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang lebih bersifat umum seperti itu ya. Nah, kalau di organisasi yang saya ikuti ini, kalau di LDK itu kan ROHIS, seperti ROHIS kalau dilihat. Nah, kalau di Pakis ini gabungan antara keduanya. Dari sisi keagamaan kuat, namun dari sisi terstrukturnya pelaksanaan kegiatan itu juga cukup baik kalau menurut saya, seperti itu. Oke. Untuk melatih skill di organisasi Pakis ini, menurut kakak sebagai mahasiswa baru tuh gimana kak untuk yang dilakukan menurut kakak? Mohon maaf Randy, boleh diulang
Tadi agak putus-putus suara Randi. Oh, gini. Gimana menurut kakak cara kita tuh sebagai mahasiswa baru untuk melatih skill di Pakis ini? Untuk di awal, langkah apa yang diambil sebagai mahasiswa baru? Sebagai mahasiswa baru untuk melatih skill ya. Melatih skill. Yang pasti kalau di Pakis ini kalau pengen ikut lomba itu ada 4 cabang lomba biasanya yang sering diadakan intensif seperti karya tulis ilmiah, kemudian Olimpiade Ekonomi Islam, lalu bisnis plan, ataupun debat ekonomi Islam. Yang pertama hal yang harus dilakukan pastinya harus punya jiwa semangat dan juga berani untuk terjun di dunia tersebut. Karena kalau kita sudah semangat dan juga berani, insya Allah ke depan akan ada jalan-jalan yang memudahkan kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, yaitu meningkatkan skill kita, baik itu dalam bidang keorganisasian mungkin ketika ditunjuk menjadi kepanitiaan, ataupun dalam hal kompetensi terkait bidang keilmiahan seperti menulis karya tulis ilmiah dan juga debat ataupun bisnis plan dan lain sebagainya, seperti itu. Oke. Berarti untuk melatih skill tuh berarti harus banyak belajar ya, kayak kita juga harus pastinya kita nggak justru dari satu bidang aja, mungkin dari yang bidang-bidang lainnya kita coba. Ya, yang pasti berani, semangat, dan juga belajar, jangan lupa. Percaya diri berdoa juga terakhir. Sebagai, iya, selalu diiringi dengan doa. Betul. Untuk untuk kedepannya itu Pakis di mahasiswa baru tuh harapan kakak tuh apa, Kak? Untuk mendapatkan mahasiswa baru untuk ke depan. Harapannya semoga mahasiswa baru nanti yang bergabung di Pakis bisa lebih baik daripada generasi-generasi sebelumnya dan punya jiwa semangat untuk berorganisasi, untuk memajukan Pakis supaya bisa mencapai visi Pakis yang utama, yaitu pada tahun 2025 Pakis akan menjadikan UIN Raden Patah sebagai pusat rujukan dalam bidang keilmuan ekonomi syariah. Oke. Nah, teman-teman, mungkin percakapan kita sudahi dulu sampai sini. Untuk closing statement-nya, Kak, mungkin ada nggak? Closing statement dari Kakak. Closing statement mungkin tentang mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa adalah generasi penerus bangsa, pemimpin-pemimpin yang akan menjadi pemimpin Indonesia di masa yang mendatang. Maka mahasiswa saat ini harus punya daya pikir kritis dan juga semangat belajar yang tinggi sehingga bisa menjadi orang-orang yang dapat membawa bangsa ini lebih baik ke depannya. Mungkin itu sedikit closing statement ya. Oke, terima kasih Kak Rizky atas waktunya sudah hadir di podcast kita kali ini. Terima kasih juga Randi. Ya, Kak. Oke, teman-teman, itulah podcast kita hari ini mengenai organisasi dan kampus kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.